Apa itu kanker payudara? Apa bedanya kanker dan tumor payudara? Apa saja faktor resiko dari kanker payudara? Dan bagaimana deteksi dini kanker payudara? Yuk kita bahas, mumpung di bulan Oktober ini merupakan bulan Breast Cancer Awareness ya teman-teman. Oke, kanker payudara merupakan penyebab tersering pembunuh wanita di Indonesia. Sebenarnya apa sih bedanya tumor payudara dan kanker payudara? Tumor payudara adalah benjolan jinak di payudara dan biasanya benjolan pada tumor itu mudah untuk digerakkan dan tidak terasa nyeri. Tapi kalau kanker payudara itu umumnya keras, jadi tidak bisa digerakkan, sulit digerakkan dan biasanya terasa nyeri. Kanker payudara itu bisa berasal dari kelenjar susunya, bisa juga berasal dari saluran kelenjar susu. Dan sifatnya bisa terlokalisir atau hanya di tempat itu saja maupun bisa invasif dan itu artinya menyebar gitu ya. Nah, beberapa penyebab terjadinya kanker payudara ini antara lain genetik, kemudian merokok, alkohol, berat badan berlebih, pola makan yang tidak sehat, haid di usia yang masih dini, kemudian menopause di usia lanjut, tidak menyusui, dan juga tidak memiliki anak di usia di atas 35 tahun. Terus apa saja hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi resiko terjadinya kanker dari payudara ini? Yang pertama, teman-teman harus mengusahakan agar berat badan teman-teman itu dalam kondisi yang sehat ya. Jadi beberapa tipe kanker payudara itu umumnya terjadi pada pasien-pasien yang obes. Jadi usahakan untuk makan yang sehat, kemudian rutin berolahraga agar terus bisa memiliki berat badan yang sehat ini. Kemudian yang kedua yaitu olahraga yang rutin ya, itu terutama minimal 2,5 sampai 5 jam tiap minggunya. Dan kalau bisa lebih dari 5 jam per minggunya, maka itu akan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus mengurangi konsumsi alkohol dan juga rokok. Tentunya juga untuk yang perokok pasif ya. Nah, yang keempat, hati-hati terhadap ketidakseimbangan hormon. Ini terutama buat ibu-ibu yang menggunakan KB hormonal, KB pil, KB suntik ya. Coba deh bicarain dengan dokter kandungan teman-teman mengenai pil KB yang mengandung sedikit lebih estrogen, jadi supaya lebih aman. Nah, yang kelima, sadari atau periksa payudara sendiri secara rutin tiap bulannya. Waktu terbaik yaitu 1 minggu setelah haid terakhir. Nah, gimana kalau udah nggak haid nih? Nah, buat teman-teman yang sudah tidak datang bulan atau tidak haid lagi, itu bisa terserah saja memilih tanggal, misalnya di awal bulan atau di tengah bulan atau di akhir bulan. Tapi usahakan untuk mengecek secara rutin setiap bulannya. Nah, jadi teman-teman bisa berdiri di kaca terus mengamati apakah ada perubahan yang terjadi. Bisa ada perubahan warna, perubahan bentuk, perubahan konturnya ya. Jadi lalu saat mandi teman-teman juga bisa mengecek masing-masing payudara. Nah, waktu mengecek payudara yang kiri itu angkat tangan yang kiri ke pundak, kemudian gunakan 3 jari tangan kanan dan rasakan apakah ada benjolan yang terasa aneh ya. Periksanya itu berputar ya searah jarum jam, jadi tidak ada yang terlewat. Lakukan juga pada payudara yang kanan dengan cara yang sama. Nah, teman-teman jika menemukan benjolan yang terasa aneh yang tidak biasanya, segera periksakan ke dokter ya teman-teman. Semakin awal teman-teman ketahui, maka akan semakin cepat penanganan dan keberhasilan untuk sembuhnya itu akan semakin tinggi. Saya punya teman yang terdiagnosa kanker payudara pada stadium awal, stadium 1 ya. Dan ini dikarenakan dia mengecek secara rutin, sadari itu setiap bulannya. Dan karena dia sudah menemukannya di tahap awal, maka dia sekarang sudah sembuh dan dia berhasil beraktivitas secara normal kembali saat ini. Oke teman-teman, bagikan info penting ini ke semua wanita yang kalian sayangi ya. Semoga semakin sedikit orang yang terkena kanker payudara dan semakin sedikit yang harus meninggal dikarenakan kanker payudara ini. Oke, see
See you on next video ya. Bye-bye.